Dan pembahasan kita yaitu tentang makna hakikat hizbiyah. Karena hizbiyah adalah merupakan sumber munculnya perpecahan. Hizbiyah menyebabkan kaum muslimin terkotak-kotak. Dan tentunya kita harus pahami betul apa itu hizbiyah. Kapan disebut hizbiyah? Saya merujuk kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid, ya, Syekh Ali Al-Hasan bin Al-Hasan Al-Halabi Al-Athari. Dalam kitab beliau yang bagus sekali yang berjudul Ad-Da'watu Ilallah Baina At-Tajammu Al-Hizbi wa Ta'awun Asy-Syar'i. Dakwah kepada Allah antara perkumpulan hizbiyah dan ta'awun, saling tolong menolong yang sifatnya syar'i. Artinya bedakan antara ini dan itu. Dan saya tidak akan membaca satu persatu karena buku ini, ya, kalau dibaca satu persatu tidak mungkin selesai. Namun saya hanya akan menyebutkan inti-intinya saja. Di mana beliau membawa pembahasan yang pertama, hadaful muslim wa ghayatuh. Tujuan seorang muslim. Kata beliau bahwa tujuan seorang muslim adalah yaitu merealisasikan tauhidullah azza wa jalla dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fal amthalu thumma al amthal humus salihun as-sairun fi manahijihim fi ad-da'wati ila Allah wad-da'una ila ma da'u ilaihi min tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu wahdah wa nabdhi syirki bima siwah. Maka yang paling baik, yang paling bagus adalah orang-orang soleh yang berjalan di atas manhaj mereka dalam berdakwah kepada Allah. Itu mereka yang berdakwah kepada tauhidullah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tujuan dakwah dari para nabi dan rasul ini, Pak. Itu hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan kita. Hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk kita apa? Beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadikan itu sebagai apa? Ya, tujuan dakwah. Dimana tujuan dakwah adalah ini. Karena di lapangan, kata beliau, yang ada mereka yang berdakwah menyimpang dari tujuan dakwah ini. Ada yang tujuan dakwahnya ternyata menegakkan daulah. Ada lagi yang tujuan dakwahnya ternyata mencari kursi dan kedudukan. Ada lagi yang tujuan dakwahnya ternyata hanya untuk berdakwah bukan kepada Allah tapi kepada dirinya dan kepada kelompoknya. Ada lagi tujuan dakwahnya selain itu. Makanya Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Dalam surat apa itu? Surat Yusuf ayat 108. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Itu menunjukkan, kata Syekh Musa Al-Nasr, seorang dai harus benar-benar ikhlas. Dia benar-benar dakwahnya kepada Allah, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada pribadinya, bukan kepada bukan, tapi benar-benar memang dakwahnya kepada Allah Azza wa Jalla, agar manusia mau taat dan tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ya akhwal Islam, kaidah yang sangat agung sekali dalam masalah ini. Makanya setiap dakwah yang menyimpang dari tujuan dakwah yang mulia ini, lalu kemudian dia
tidak mau mengikuti dakwah para nabi dan rasul, hakikatnya ini dakwah yang menyimpang, tidak sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Ali, wal khulasah anna tahkim asy-syari'ah wa iqamat al-hudud wa qiyam ad-daulah al-islamiyyah wa ijtinab al-muharramat wa fi'l al-wajibat kullu hadhihi al-umur min huquq at-tauhid wa mukammilatihi wa hiya tabi'atun lah fa kaifa yu'tana bit-tabi' wa yuhmalul asl. Kata beliau, berhukum kepada syariat, menegakkan hukuman had, ya, adanya daulah Islam, menjauhi yang haram, melakukan yang wajib, ini semua adalah hak-hak tauhid yang mengikuti tauhid. Kata beliau apa? Lalu bagaimana kita lebih mementingkan yang mengikuti dan kita lalaikan yang pokoknya? Paham tidak maksudnya? Maksudnya bahwa pokok dakwah kita kepada tauhid. Ini dakwah para nabi dan rasul. Lalu kemudian ada sebagian dai misalnya yang lebih mementingkan dakwahnya kepada penegakan syariah atau misalnya menegakkan daulah ataupun yang lainnya. Itu bukan tujuannya, akhi. Itu hanya mukammilat saja. Nah, kemudian yang jadi masalah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian yang tujuannya yang disingkirkan. Yang sifatnya tabi'ah yang mengikuti itu yang jadi sebuah acuan. Nah, ini tentu ya akal Islam tidak sesuai dengan manhaj dakwah para nabi dan rasul. Pembahasan yang kedua kata beliau, al-amalul islami bainal wasail wal ghayat. Amal islami antara wasilah dan tujuan. Kata beliau, yakhtalitu ala katsirin minasyababil muslim al-mutahammis alladhi yuridu i'adata majdil ummah wa iqamata syar'illah fil ard. Katsirun minal mafahim asy-syar'iyyah fi khidammi hamasihi wa amalihi wa da'watihi. Banyak sekali pemuda-pemuda muslim yang sedang semangat sekali ya dalam berdakwah kepada Allah, tidak bisa membedakan antara wasilah dan tujuan. Di mana kebanyakan mereka menjadikan wasilah sebagai tujuan. Ini yang salah. Kalau wasilah sudah menjadi tujuan, payah, Pak. Saya berikan contoh misalnya, adanya yayasan, wasilah apa tujuan? Wasilah. Bikin yayasan boleh tidak, Pak? Boleh. Fatwa para ulama tentang hukum yayasan nggak masalah. Tapi kemudian ketika yayasan itu jadi tujuan, Pak, di mana seseorang memberikan wala dan baroknya kepada yayasannya. Kalau bukan yayasan saya nggak mau. Kalau itu yayasan saya, baru saya mau. Atas dasar yayasan saja, bukan atas dasar apakah ini sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, apakah sesuai dengan pemahaman salafus saleh atau tidak. Hanya atas dasar yayasan saja. Maka ini sepertinya orang tidak paham mana wasilah, mana apa? Tujuan. Ketika wasilah dijadikan tujuan, pasti pecah, Pak, pasti. Makanya dari itulah ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, hal-hal yang sifatnya wasilah harus betul-betul kita pahami betul. Bahwa pertama, wasilah itu tidak boleh sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Yang kedua, wasilah itu bukan wasilah yang kemungkinan besar menjerumuskan kepada apa? Maksiat. Karena wasilah kepada yang haram, haram. Yang ketiga, yang harus kita pahami akhul Islam, bahwa wasilah jadikanlah sebagai wasilah dan jangan dijadikan sebagai goyah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka kata beliau, ya, menyebutkan tentang masalah ini. Kata beliau, wa alaihi fa innal ahzab fi dhahiriha wasail munazzamah lil amal al islami.
tahqiqan lil ghayah allati min ajliha khuliqal insan al-ubudiyatu lillahi subhanahu wad da'watu ilaiha lakinnaha tahawwalat ila tashakkulin gharibin fi jismil ummah ila ghayat ila marakiz ihtikar lil amal islami bihukmin ma tusdiruhu min ahkamin al jama'atil ukhra. Kata beliau, contoh misalnya ya, al-ahzab, adanya ahzab, hizb. Secara lahiriah sepertinya itu wasilah untuk apa? Membereskan amal islami. Namun ternyata kenyataannya hizb yang ada itu, kata beliau, berubah menjadi sebuah goyah, tujuan. Ya. Dimana kemudian hizb ini menjadi tujuan. Siapa yang memberikan loyalitas kepada hizbnya, dialah teman dia. Siapa yang tidak, maka dia itu musuhnya. Nah, ini akal Islam berarti sudah berubah dari wasilah menjadi apa? Goyah, tujuan. Ini bahaya. Jadi dudukan wasilah sebagai wasilah. Jangan kemudian lama-lama wasilah jadi apa? Goyah. Makanya kalau kita perhatikan contoh ya akal Islam ya, organisasi massa, ormas. Memang kalau ditanya kepada para ulama tentang hukum asal membuat ormas, pasti para ulama mengatakan hukum asalnya boleh-boleh saja. Tapi secara kenyataan, kebanyakan organisasi massa itu akhirnya seringkali menjadi goyah, bukan jadi wasilah. Seringkali menjadi tujuan. Sehingga organisasi massa yang besar-besar itu berbangga dengan apa? Berbangga dengan yang ada pada mereka. Bukan lagi fanatiknya kepada Allah dan Rasulnya, tapi fanatiknya kepada apa? Ormasnya. Sehingga akhirnya ormas bagaikan madhab dalam Islam. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal itu hanya sebatas wasilah. Nah ini ya akhi, ya penting. Di sini beliau mengingatkan ya bahwa jangan dicampur adukan antara wasilah dan apa? Goyah. Goyah apa sih? Tujuan. Wasilah, wasilah. Goyah, goyah. Tujuan dakwah kita adalah apa? Hanya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Dan rujuk kepada pemahaman manhajus salafis saleh. Itu yang menjadi acuan kita, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Iya. Kata beliau, wal wasail lid-da'wah fi asrina wa fi ma qablahu wa ba'dahu la budda an takuna hiya wasail ad-da'wah allati bu'itsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ballagha fiha al-ghayah. Wasilah dakwah di zaman kita, baik sebelum maupun setelahnya, hendaknya sama dengan wasilah dakwah yang diutus dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballagha fiha al-ghayah, dan di mana Nabi telah menyampaikan tujuannya. Ya. Wala takhtalifu fi asrina mathalan illa fi jawanib minha murtabitah bi usuliha tauqifiyah. Dan tentu tidak berbeda di zaman kita, kata beliau, ya, kecuali dalam perkara-perkara yang ada hubungannya dengan pokok-pokok yang sifatnya tauqifiyah. Yang jelas ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau adalah bahwa pokok-pokoknya itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya yang berhubungan dengan masalah ibadah, hukumnya apa? Yang berhubungan dengan masalah ibadah hukumnya apa? Pada asalnya apa? Pada asalnya al-man'u, tidak boleh. Ini kan pokok namanya. Ya. Yang namanya bid'ah dalam Islam tercela tidak, Pak? Ini namanya pokok, Pak. Nah, kemudian sesuatu yang dilarang dalam Islam dan itu dijadikan sebagai sebuah bukan pokok dalam Islam dan tidak ditunjukkan oleh pokok-pokok Islam, kemudian itu dijadikan wasilah, ini yang jadi masalah. Misalnya
kalau misalnya seseorang menjadikan wasilah dakwah dengan cara berbuat bid'ah atau ikut-ikutan berbuat apa? Bid'ah. Saya mau ikut-ikutan bid'ah dulu dengan tujuan supaya mentaklif hati mereka misalnya. Iya. Padahal masih ada alternatif dakwah yang lain yang sifatnya bukan bid'ah. Maka yang seperti ini tidak boleh ya akhwal Islam. Ini penting. Kemudian yang ketiga kata beliau yang berhubungan dengan ya al-hizbiyah. Ya, beliau mengatakan tentang al-hizbiyah di sini beliau menjelaskan apa itu hakikat apa? Hizbiyah. Kata beliau ya bahwa hizbiyah idzan fad-dustur huwa asasul wala wal ada wal ittihadi wal iftiraq wat ta'adul wat takhadzul. Asas hizbiyah itu adalah wala dan baro, memberikan loyalitas dan permusuhan, bersatu dan berpisah. Artinya ketika seseorang bersatu dan berpisahnya di atas perkara yang disebut dengan wasilah ini, contoh misalnya tadi sudah kita sebutkan ya, masalah yayasan tadi, yayasan wasilah. Tapi kemudian itu yang menjadi acuan untuk memberikan loyalitas dan permusuhan. Yang tidak ikut yayasannya hizbi, yang setuju dan ikut yayasannya, nah itu yang salafi misalnya. Tapi acuannya cuma itu saja, Pak. Paham nggak? Acuannya hanya sebatas ya yayasan. Nah ini akhwal Islam jelas sudah masuk dalam kategori hizbiyah. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum, di mana Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Lalu Allah menyebutkan di akhirnya apa? Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan berbangga dengan apa? Bergembira dengan kelompoknya. Di sini yang perlu digarisbawahi itu akhir ayat itu, Pak. Setiap kelompok, setiap golongan berbangga dengan golongannya. Artinya yang dibanggakan golongannya, yang dibanggakan ismenya, benderanya, sehingga dia fanatiknya hanya kepada golongannya. Ini yang akan menyebabkan perpecahan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau quyudul hizbiyah, ikatan-ikatan hizbiyah. Kata beliau, ya, idza aradta an ta'rif khata'a muallimik fajalis ghairah. Di sini beliau memberikan sebuah perkataan dari seorang ulama yang ternama di zaman tabi'in yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani. Beliau mengatakan kalau kamu ingin mengetahui kesalahan gurumu, silahkan duduk pada guru majlis guru yang lain. Artinya, maksudnya beliau adalah ya, kita tidak akan paham kelemahan guru kita kecuali kalau kita berguru dengan guru yang lain. Dari situ kita akan tahu kelemahan guru kita. Nah, ketika kita hanya mewajibkan kamu harus satu guru aja, nggak boleh banyak-banyak guru. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya akan muncul kultus. Akan muncul apa? Kultus. Banyak guru terpuji, Pak. Selama apa? Selama semua guru yang ia ambil ilmunya lurus akidah dan manhajnya. Makanya Imam Bukhari berkata apa? Akhadtu an 1080 nafsan kulluhum yaqul al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Aku mengambil dari 1080 guru
Semua punya keyakinan iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Artinya semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Tuh lihat. Iya. Tidak ada ulama salaf terdahulu gurunya cuma satu itu toh. Nah, adapun kemudian mewajibkan seorang guru, kamu nggak boleh belajar sama yang lain, kamu harus belajar sama saya aja. Ini sudah masuk dalam quyud hizbiyah. Sudah masuk dalam apa? Hizbiyah. Nah, lalu bagaimana kalau ada seorang dai melarang untuk berguru kepada guru yang lain? Maka kita lihat alasannya kenapa. Kalau dia melarang untuk berguru kepada guru yang lain hanya karena sifatnya kedengkian saja, nggak usah digubris. Tapi kalau dia melarang karena memang guru yang dilarang mengajar itu sudah banyak buktinya akan kesesatan dan penyimpangannya, dan dia punya hujah-hujah yang sangat kuat bahwasanya memang guru tersebut menyimpang dari akidah dan manhajnya, maka ini benar, nggak masalah, dan tidak boleh disalahkan ustaz tersebut. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini makanya kata beliau, lidha fa innal hizbiyyin yamna'una atba'ahum min mujalasati ghairihim mimman laisa ma'ahum au laisa mu'aziran lahum. Makanya hizbiyun, kata beliau, melarang pengikut-pengikutnya untuk duduk di majelis orang-orang yang tidak mendukung ya kelompoknya atau tidak membela kelompoknya. Sehingga yang jadi parameter apa? Kelompok, Pak. Bukan dasarnya Al-Quran dan hadis dan apa yang dipahami salafus salih, bukan. Kemudian diantara hizbiyah juga kata beliau yang beliau sebutkan di sini, ya, yaitu dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, kata beliau, wa min quyudil hizbiyah al-zahirah al-jariyah as-sirriyah. Ini tanda hizbiyah, ini dakwahnya sembunyi-sembunyi, Pak, ketakutan. Ya, makanya seorang tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz berkata apa? Idza ra'aita qauman yantajuna fi dinihim bi syai'in dunal 'ammah fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah. Apabila kamu melihat suatu kaum berbisik-bisik, ya, bersembunyi-sembunyi tanpa yang lainnya, ketahuilah bahwa mereka di atas dasar kesesatan. Kalau itu benar, ngapain harus disembunyi-sembunyi? Kenapa harus takut-takutan? Kita harus sampaikan kepada manusia, kecuali kalau keadaannya seperti di zaman Rasulullah SAW dahulu, di mana beliau jumlah kaum muslimin sedikit sekali, ya, akhirnya beliau pun dakwahnya secara sembunyi. Kalau keadaannya sangat terpaksa, kata Syekhul Islam Taimiyah, nggak masalah. Ya, ini dakwah tidak dilarang, tapi kalau dia sembunyi-sembunyi berarti ada sesuatunya itu, ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kata beliau, fadinuna walillahil hamdu jaliyun zahirun la khafa'a fihi wala das wala kitman wala asrar. Agama kita alhamdulillah jelas, tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu rahasiakan. Fama yaf'aluhu hizbiyyun min dzalika innama huwa babu dhalalah. Adapun yang dilakukan oleh mereka para hizbiyyin yang sembunyi-sembunyi begitu, itu sebetulnya di atas dasar kesesatan. Kemudian beliau berkata lagi, pembahasan berikutnya, al-alaqah bainal iftiraq wal hizbiyah, hubungan antara perpecahan dengan hizbiyah. Ya. Artinya, akhi, perpecahan dengan hizbiyah itu hubungannya sangat akrab. Hizbiyah itu pasti akan menimbulkan apa? Perpecahan. Dan sudah kita sebutkan hakikat hizbiyah itu fanatik golongan, bukan fanatik kepada Allah dan Rasulnya, di mana asasnya adalah memberikan loyalitas dan permusuhan di atas golongan. Sebutkan dalam hadis, ya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah berperang bersama Nabi SAW.
Waqad saba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathuru. Dan banyak kaum muhajirin yang banyak ikut bersama Rasulullah SAW. Dan di antara kaum muhajirin ada orang yang suka bercanda. Di antara kaum muhajirin ada yang suka bercanda. Lalu muhajirin ini mukul pantat seorang Ansori. Dipukul pantatnya. Dan bagi orang Arab, memukul pantat itu aib banget, Pak. Iya. Kalau orang Indonesia mukul pantat nggak masalah. Tapi kalau udah mukul kepala jangan macam-macam. Tapi kalau orang Arab mukul kepala nggak masalah. Tapi kalau udah mukul pantat jangan macam-macam. Adat istiadat kita beda, Pak, dengan mereka. Nah, rupanya orang muhajirin ini bercanda mukul pantat orang Ansor. Marah si Ansor itu. Lalu mereka mengatakan, si Ansor ini berkata, ya lil Ansor, wahai kaum Ansor. Maka orang yang muhajirin ini berkata, ya lil muhajirin, wahai kaum muhajirin. Dan hampir terjadi peperangan antara muhajirin dan Ansor. Mendengar itu Rasulullah marah sekali dan berkata, ma balu da'wal jahiliyah. Apa ini seruan-seruan jahiliyah ini? Ya, kemudian Rasulullah bertanya, ada apa permasalahannya? Lalu diberitahu permasalahannya. Maka Rasulullah bersabda, da'uha fa innaha khabithah. Tinggalkan fanatik golongan seperti itu. Sesungguhnya ia adalah khabithah. Dalam satu ayat yang lain, muntinah, busuk. Padahal, Pak, penamaan muhajirin dan ansor itu diridhoi oleh Allah loh, Pak. Ya tidak? Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ini penamaan yang syar'i. Tapi ketika fanatik kepada apa? Nama muhajirin dan ansor diingkari oleh Rasulullah SAW. Diingkari, saudaraku sekalian. Azani Allah wa yakum. Nah ini, ya akhi. Kemudian beliau membawakan pembahasan lagi, ya, yaitu yang berhubungan dengan makna al-jamaah. Apa itu makna al-jamaah? Al-jamaah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, secara bahasa, ya, artinya kumpulan manusia. Ini secara bahasa. Jamaah secara bahasa artinya kumpulan apa? Manusia. Iya. Adapun secara istilah, maka para ulama menyebutkan bahwa jamaah ini mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Itu penafsiran langsung dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang kedua jamaah yaitu jamaatul muslimin wa imamuhum. Yaitu pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Mereka juga disebut dengan al-jamaah. Ya. Yang ketiga makna al-jamaah yaitu majtama'a alaihi ulama. Sebagian ulama mengatakan begitu, yaitu sesuatu yang sudah menjadi ijma' para ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa jamaah artinya ya, mawafaqul haq, yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu satu orang sendirian. Dan ini penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Beliau mengatakan al-jama'atu mawafaqul haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu apa? Satu orang. Nah, makna al-jamaah ini jangan dibawa kepada kelompok yang kita kumpulin pakai imam, Pak. Lalu imamnya kita baiat. Siapa yang tidak mau baiat kepada imam saya, maka dia matinya bangkai jahiliyah. Ini bukan jamaah, ini hizbiyah. Dan di Indonesia berapa banyak seperti itu, Pak. Kelompok yang bikin imam sendiri, lalu imamnya dibaiat, lalu kemudian
memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya, dan menganggap bahwa selain imamnya tidak berhak dibaiat, dan yang tidak mau baiat kepada imamnya matinya bangkai jahiliyah. Lalu mereka membawakan hadis, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai apa? Jahiliyah. Mereka telah salah memahami hadis ini dari dua sisi. Alhamdulillah. Ya, sisi yang pertama, mereka memahami baiat untuk imamnya. Padahal yang dimaksud dalam hadis tersebut seperti yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad, bahwa imam yang diberhak dibaiat itu imam kaum muslimin yang diakui oleh setiap muslim, bukan imam kelompok. Ya. Yang kedua, mereka memahami salah bahwa yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah itu kafir. Padahal kata para ulama, mati bangkai jahiliyah itu artinya mati di atas perangai jahiliyah. Artinya dia fasik, pelaku dosa besar. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa yakum. Nah, kalau ternyata tidak ada makna jamaah yang benar, bagaimana Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya, maka dalam hadis yang sahih, di sini beliau membawakan pembahasan kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana sikap kita kalau tidak ada jamaah yang sesuai dengan pemahaman yang syar'i? Ingatlah, jamaah yang sesuai dengan pemahaman apa? Yang syar'i, bukan yang sesuai dengan pemahaman lughawi bahasa saja, tapi yang syar'i tadi. Kalau nggak ada gimana? Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah yang ada tadi. Berarti kita nggak perlu untuk intima. Intima itu menisbatkan kepada kelompok-kelompok yang ada. Cukup kita nisbatkan kepada generasi mulia, itu sudah cukup ya akhul Islam. Azani Allah wa ya. Nah, ini akhul Islam. Makanya kita lihat ya di zaman sekarang, masing-masing kelompok menisbatkan diri kepada kelompoknya, Pak. Ya. Ikhwanul Muslimin yang pendirinya Hasan Al-Banna menisbatkan kepada situ. Yang ini Jamaah Tabligh menisbatkan kepada Jamaah Tabligh. Yang ini Hizbut Tahrir menisbatkan kepada Hizbut Tahrir. Antum nisbatnya kepada siapa? Kalau saya nisbatnya kepada salaf. Siapa salaf? Generasi yang mulia. Siapa itu? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi bukan sebatas penisbatan, tapi usaha untuk mengikuti manhaj mereka. Kalau ngaku-ngaku salafi tapi tukang ngebom, percuma, Pak. Iya. Itu salafnya Dzul Khuwaisirah itu. Khawarij. Ya, sebatas mengaku salafi tidak cukup sampai kita lihat bagaimana akidah dan manhajnya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian ya, hubungannya dengan ta'awun asyar'i. Dalam ta'awun yang sifatnya syar'i, Pak, saling tolong menolong dalam syariat yang sesuai dengan syariat. Bedakan, akhi, antara tajammu al-hizbi dengan ta'awun asyar'i. Ta'awun asyar'i itu begini. Kita mengumpulkan para asatidzah untuk lebih supaya merapikan dakwah. Dalam rangka merealisasikan firman Allah, ya, untuk supaya kita bermusyawarah. Untuk kita musyawarah, karena Allah berfirman, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka untuk bermusyawarah. Nah, kemudian para ustadz pun yang ngumpulin di suatu tempat, ayo kita bermusyawarah untuk memecahkan berbagai macam problematika apa? Dakwah. Untuk supaya dakwah ini lebih terarah dan supaya kita lebih kuat dalam persatuan ukhuwah. Namun tidak memberikan loyalitas dan permusuhan di atas ini, bukan. Ini hanya sebatas untuk apa? Ta'awun saja. Tahu ta'awun kan?
Ta'awun itu saling tolong menolong, saling membantu, saling bahu-membahu di dalam perbuatan kebaikan dan takwa, dalam dakwah dan yang lainnya. Maka selama tidak ada nilai-nilai hizbiyah seperti itu, dan memang betul-betul asas dasarnya adalah tujuannya untuk tauhidullah, untuk hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada manhaj salafus salih, maka yang seperti ini bukan hizbiyah. Bedakan. Iya. Contoh misalnya kalau di Medan ada lajnah dakwah Medan misalnya, dan saya yakin lajnah dakwah Medan tak pernah memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Iya. Artinya siapa yang nggak mau ikut lajnah maka dia hizbi, siapa yang ikut lajnah maka dia salafi. Tidak pernah, Anda yakin seperti itu, karena mereka jelas dan tegas bahwa loyalitas kita hanya karena Allah saja. Nah, kemudian lajnah dakwah ingin merangkul para asatidzah, duduk bersama untuk membicarakan berbagai macam problematika dakwah. Bagaimana harusnya kita berdakwah? Nah, yang seperti ini bagus, akhi. Ini tidak sama sekali masuk dalam hizbiyah, tapi itu masuk dalam ta'awun asyar'i namanya. Makanya di sini beliau Syekh Ali Hasan membedakan antara ini dan itu, membedakan antara at-tajammu al-hizbi, berkumpul tapi sifatnya hizbiyah, di mana memang itu jadi sebuah goyah dan tujuan, dan loyalitas dan permusuhannya di atas hizbiyah, dengan saling tolong menolong, saling bahu-membahu dalam rangka bermusyawarah, menyelesaikan berbagai macam problematika dakwah yang ada. Karena yang akal Islam, kita di zaman seperti ini, Pak, penting sekali musyawarah loh, Pak. Mengajak musyawarah para asatidz, ustadz-ustadz, jangan jalan sendirian, wallah. Ingat kata Rasulullah SAW, asyaitanu ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan itu biasanya memangsa satu orang, dan setan lebih takut dari dua orang. Semakin banyak setan semakin takut. Lah kalau ada ustadz jalan sendiri, setannya gede biasanya, Pak. Bukankah lebih baik untuk kemudian kita berkumpul bersama-sama dalam sebuah lajnah? Ayo kita bersama-sama. Kalau Anda tidak setuju, sampaikan apa hujahnya, selesaikan dalam musyawarah tersebut, sehingga akhirnya selesai. Adapun si ustadz kemudian nggak setuju lalu berkoar kemana-mana, fitnah. Dan ini ada gaya ustadz kayak gini, Pak. Ketika dia nggak setuju, dia ngomongnya ke mad'u. Kalau di zaman sahabat, kalau tidak setuju disampaikan kepada ulama saja, selesai, nggak sampai ke bawah. Contoh misalnya Umar bin Khattab merasa heran dengan perbuatan Abu Bakar yang memerangi murtadin, memerangi orang yang mentauhidkan Allah, sholat, cuma tidak mau bayar zakat. Apa kata Umar? Bagaimana kamu memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Mereka masih sholat, cuma hanya karena mereka tidak bayar zakat. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat itu hak-hak harta. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan tentang ini, faidah-faidah yang luar biasa sekali, dan demikian pula disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil ketika mengambil faidah dari ini. Ini menunjukkan bahwa dahulu para ulama di zaman sahabat, Pak, ketika ada perselisihan itu hanya di lingkup para ulamanya aja, nggak sampai ke bawah. Nah, kalau ada ustadz nggak setuju dengan ustadz yang lain, sampaikan langsung di hadapan ustadz tersebut. Jangan ngomongnya di mana? Di forum umum. Akhirnya apa yang terjadi?
manas-manasin murid-muridnya. Udah gitu murid-muridnya kompor semua lagi, Pak. Murid-muridnya Masya Allah fanatik juga. Akhirnya semakin besar fitnah, Pak. Nah, dengan cara seperti ini bagus sekali, akhi. Asatidzah, ustadz-ustadz tersebut dipanggil, ayo kita duduk bersama. Ada kamu nggak setuju dengan kami, silahkan. Tapi tolong jangan berbicara di forum, akhi. Cukuplah di antara para asatidzah saja. Jangan membuat perpecahan semakin menganga. Ini dakwah sunnah ini masih mentis di negeri kita, sedikit. Dan musuh-musuh dakwah mencari-cari terus kesempatan untuk apa? Menghancurkan dakwah. Ada sedikit kesalahan langsung diserang, Pak. Ada sedikit kesalahan langsung diserang, Pak. Memang kesempatan itu untuk menghancurkan dan memojokkan apa? Dakwah. Nah, kita ketika melihat kesalahan-kesalahan yang ada, jangan kemudian kita apa? Kayak speaker, Pak, speaker radio atau radio, ya, langsung mengingkari di media sosial, menjelek-jelekan dan yang lainnya. Itu enggak adab seperti ini, wallah. Dan tidak akan menyelesaikan abadan sama sekali. Itu hanya akan merusak. Kenapa antum tidak langsung ngomong ke ustadznya langsung? Sampaikan secara pribadi. Kan ada japri selain jupri. Ya. Japri langsung, nanya langsung, Ustadz kenapa antum melakukan seperti ini? Mungkin ana yang error nih Ustadz, yang belum paham, yang belum sampai kepada saya ilmunya Ustadz. Kalau Ustadz bisa melakukan seperti itu, tolong Ustadz jelaskan kepada saya. Kan enak. Demikian pula seorang Ustadz ketika dia tidak setuju dengan Ustadz yang lainnya, ngapain sih ngomong di media sosial? Ya akhi, ya. Kalau ternyata kesalahan Ustadz tersebut bukan sebuah akidah yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah yang menyebabkan pelakunya keluar dari manhaj salaf, kenapa kemudian kita ikut-ikutan apa? Merusak nama baik Ustadz tersebut. Saya berikan contoh lagi ya, ketika baru-baru ini yang sedang rame ya karena di Muslim Live itu ada Ustadz ya lagi makan bersama, gara-garanya akhwat pada motoin dan yang lainnya, rame-rame ngebully itu Ustadz. Apa sih tujuannya antum ngebully? Tujuannya antum, ana yakin ingin menghalang-halangi manusia agak untuk mengambil ilmu dari dia. Emangnya ilmu antum dengan beliau sudah setara? Sementara mereka punya ilmu yang Masya Allah. Kenapa antum tidak empat mata, tidak sampaikan saja secara pribadi kepada mereka dulu? Biar mereka yang akan mengklarifikasi, biar mereka yang akan apa? Meluruskan. Adapun kemudian kita qalil adab ya akhal Islam, gak benar. Makanya ya akhal Islam, jangan jadikan media sosial penambah beratnya dosa antum di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan jadi talibul fitnah, tapi jadilah talibul ilmi. Ya. Nah, ya akhi, saya berikan contoh tadi, ta'awun asyar'i. Saling tolong menolong secara syar'i. Ya. Ada orang yang menyindir, apa itu dakwah komando? Dakwah komando katanya. Memang film komando-komando. Kita katakan ya akhi, ini bukan masalah komando-komandoan. Tapi ini dalam rangka ta'awun asyar'i. Supaya lebih merapihkan dakwah, menyelesaikan problematika dan yang lainnya. Ayo kita duduk bersama, musyawarah, supaya dakwah ini semakin apa? Kuat, kokoh ukhuwahnya dan yang lainnya. Tapi itulah Pak, setan tidak akan pernah diam memang Pak. Setan akan berusaha masuk dari bab su'udon. Masuk dari bab apa? Masuk dari bab apa? Su'udon. Ya, ketika dinasihati, akhi nggak boleh begitu. Ah, ente hizbi,
malah menuduh apa? Hizbi. Allah musta'an. Baik, saya kira cukup ya.